Ibu Nila. Ya. Silakan untuk kelompok 6. Tidak bisa tampil muka tak, Bu? Pak, oke. Matikan mic tak di main room Ibu ya. Ya, Pak. Oke. Tidak ada muka tak, Bu? Muncul Mika di situ mukaku. Belum. Kenapa nah? Nyala ini. Berarti efek jaringan mungkin di sini, Budi. Di mana aku kasih nyala tuh? Assalamualaikum Pak Wahyullah. Iya, siapa saya jadikan host? Pak Wahyullah saja ya. Belum ada muka tak, Bu? Kita belum bisa saling berpandang-pandangan. Oke. Ada Mi? Iya, saya kecilkan dulu suara Diano. Oke, bisa makin mulai, Di? Supaya enggak terlalu lama. Anu juga, oh iya. Iya, merekam itu? Iya. Oke. Jelas di suaraku, Bu? Mbak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu Arfi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Harpiani SPD dari UPT SD Negeri 145 Pindrang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai coach dan Ibu nantinya sebagai coachee. Silahkan Ibu memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Coach, Ibu Arfi. Perkenalkan, nama saya Nila Datika dari UPT SMA Pindrang, Kecamatan Watan Sawit, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana perasaan Ibu sebelum kita melakukan coaching ini? Ya, jujur perasaan saya saat ini sangat deg-degan dan sedikit nervous ya mau di coaching. Oke, mari kita sama-sama belajar Bu dan kita mencari solusi. Kalau ada hal-hal yang mungkin Ibu ingin sampaikan atau bicarakan. Ya, Ibu, mohon bimbingannya nanti tentang masalah yang akan saya utarakan. Oke, baiklah kita masuk ke tujuan dari coaching kita ini. Nah, mungkin ada masalah yang sedang Ibu hadapi atau mungkin Ibu ingin berbicara tentang pengalaman Ibu di sekolah. Iya Bu, ada sedikit masalah yang sangat urgen dalam di sekolah saya, yaitu mengenai tentang anak perwalian saya, di mana ada beberapa anak wali saya itu bermasalah nilainya dengan salah satu guru mapel yang ada di sekolah saya. Jadi ada beberapa siswa Ibu yang nilainya belum tuntas seperti itu Bu ya, dari beberapa guru mapel. Iya, betul sekali Bu. Ya. Jadi apa yang Ibu nanti harapkan nantinya setelah kita melakukan percakapan ini? Nah, yang saya harapkan percakapan ini, saya harap saya bisa mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi pada saat ini. Oke. Jadi kita coba identifikasi masalahnya ya Bu, supaya kita bisa sama-sama mencari solusinya, yang dimana solusi tersebut tentunya dari kekuatan sekolahnya Ibu. Nah, jadi apa yang menjadi permasalahan nilai beberapa muridnya Ibu ini belum tuntas? Ya, anak perwalian saya itu ada beberapa siswa yang pengurus inti
pengurus inti organisasi ya, di mana kita tahu kalau pengurus inti organisasi itu kalau misalnya ada kegiatan event ataupun ya kegiatan di sekolah pastinya mereka akan dipanggil untuk baik sebagai panitia maupun meminta mereka untuk mempersiapkan agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah saya itu. Nah, otomatis jika mereka membantu kami dalam agenda atau kegiatan-kegiatan di sekolah, mereka pastinya tidak ikut belajar. Jadi ada beberapa siswa yang akhir-akhir ini sering tidak mengikuti pembelajaran dan yang itu tadi mereka terkendala dengan tidak lengkapnya tidak lengkapnya nilai matematika saat pelajaran saat guru mapel. Oh iya, itu juga yang menjadi kendala kalau di sekolah lanjutan SMP SMA karena mereka kan per mata pelajaran gurunya beda kalau di SD satu guru yang menghadapi perwalian satu kelas. Jadi untuk pertemuan antara siswa dengan guru agak mudah. Lalu langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencari solusi masalah tersebut? Apakah Ibu merasa ada hal-hal yang dapat ditingkatkan di sekolah Ibu atau lingkungan belajarnya yang bisa menyelesaikan masalah tentang nilai murid Ibu yang belum tuntas? Ya, mungkin saya akan berkomunikasi dulu dengan guru mapelnya, ya bersangkutan, bagaimana mengatur waktu mereka dengan anak wali saya itu. Dan mungkin juga saya akan meminta kepada guru tersebut agar mungkin diberikan sedikit kebijakan kepada anak wali saya ini karena ini tidak masuk belajar karena bukan karena bolos atau disengaja tapi karena ada mereka membantu persiapan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Jadi mereka secara tidak sengaja tidak ikut belajar di kelas. Ya. Tentunya untuk kegiatan itu membutuhkan kolaborasi. Jadi kira-kira kalau Ibu melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan siapa saja Ibu bisa melakukan kolaborasinya sehingga masalah tersebut masalah nilai Ibu yang belum tuntas, nilai murid Ibu yang belum tuntas bisa selesai, kemudian sehingga kedepannya juga tidak terulang masalah seperti ini, Bu. Yang mungkin saya libatkan itu pastinya itu guru mapel tersebut ya. Dan pastinya anak-anak ini kalau memang misalnya ketika nanti ini saya bicarakan kepada guru mapelnya dan siswanya juga nanti saya akan juga hubungi dan setelah mungkin diskusi kemudian waktu mereka bertemu mungkin hanya guru mapel dan anak wali saya tersebut yang saya libatkan. Tapi kalau misalnya tidak selesai sampai setelah ujian mungkin saya akan juga orang tua tersebut. Nah, kemudian saya mungkin juga akan memberi pelajaran kepada siswa agar mereka bisa memanage waktunya dengan baik. Mereka bisa memikirkan kapan waktunya berorganisasi, kapan waktunya harus fokus belajar di sekolah. Walaupun mereka berorganisasi, mereka tidak boleh lupa kewajiban utama mereka sebagai seorang siswa itu belajar. Oke, jadi rencana kolaborasinya itu tentu dengan guru mapelnya, kemudian siswanya sendiri, kemudian kalau memang belum menyelesaikan masalah, Ibu berencana kolaborasi dengan orang tua siswa dan meminta siswa untuk memanage waktunya sehingga tidak keteteran dengan tugas-tugasnya yang belum terkumpul seperti itu, Ibu ya. Nah, bagus sekali, Masya Allah. Jadi rencananya Ibu ini bagus sekali. Nah, kalau kita level kolaborasi guru-guru yang ada di sekolah Ibu dengan rencananya Ibu tadi, kira-kira kolaborasinya ini guru-guru di sekolah Bu ada di level berapa sekarang?
Ya, kemungkinan 7 lah, 7. Ya, ada beberapa yang eh, eh, yang dalam berkolaborasi dengan teman walaupun yang lainnya itu sudah banyak yang bisa diajak berkolaborasi, tapi tetap masih ada yang perlu ditingkatkan kolaborasinya. Oke. Jadi kalau ibu melevel, ternyata perkiraan ibu ini nilai kolaborasi di sekolah itu ada di level 7 karena ada yang alhamdulillah ada yang bisa diajak kolaborasi dengan mudah, ada juga yang masih dalam proses kolaborasi seperti itu ya Bu ya. Oke, Masya Allah luar biasa sekali. Nah, tentunya ibu memiliki harapan karena tadi kan Ibu berkata bahwa ada di level 7. Tentu Ibu berharap kolaborasi ini berada di level yang maksimalkan 10 levelnya. Jadi kalau Ya, ini harapannya level kolaborasi di sekolah tak berada di level berapa? ya kalau saya berharap sih nggak usah muluk-muluk lah, berada di level 9 pun saya sudah sangat alhamdulillah, yang penting mereka kita universitas itu bersinergi, saling berkolaborasi, bagaimana kita berpihak pada murid. Iya, Masya Allah luar biasa sekali Bu. Jadi harapannya Ibu level 9 sudah luar biasa sekali dan saya doakan mudah-mudahan bisa tercapai Bu kolaborasinya dengan rekan pendidik di sekolah pun dengan siswa dan orang tuanya. Nah, lalu apa yang bisa Ibu lakukan agar kolaborasi tersebut, agar harapan Ibu berada di level 9 ini bisa tercapai? Ya, pastinya mungkin saya akan mengajak atau memangku mereka yang belum nilai kolaborasinya itu rendah, mungkin saya akan rangkul dan mengajak berdiskusi kecil-kecilan mungkin tentang bagaimana sih indahnya itu berkolaborasi, di mana pekerjaan yang berat itu bisa menjadi ringan, dan di mana itu kalau kita berkolaborasi kita bisa saling sharing dan punya banyaklah manfaatnya kalau kita bisa berkolaborasi. Oke, luar biasa sekali Bu. Jadi saya harap nilai kolaborasi yang Ibu harapkan ini bisa tercapai dan terutama untuk guru yang mapelnya belum tuntas sama siswa. Nah, sekarang untuk penyelesaian masalah tadi kan rencananya Ibu kolaborasi. Nah, apa skala prioritas prioritas Ibu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin bisa Ibu lakukan secepatnya agar masalah nilai siswa tuntas. Ya, uh, ya mungkin setelah coaching ini saya langsung menghubungi guru mapel tersebut ya, guru mapel tersebut untuk membicarakan ini agar tidak berlarut-larut dan seharusnya sih bisa terselesaikan sebelum ujian, biar nantinya setelah ujian siswa saya ini tidak terpikirkan lagi dengan nilai-nilainya yang belum tuntas di salah satu guru mapelnya. Dan saya juga akan langsung menghubungi siswa saya agar saya ketemukan jadwalnya dengan antara guru mapel dan siswa saya tersebut. Oke. Jadi planning Ibu secepatnya ini setelah sesi coaching ini Ibu bisa segera menghubungi guru yang agar segera tuntas nilainya ya Bu. Masya Allah. Nah, lalu apa harapan Ibu ke depannya? Ya, saya harap ke depannya permasalahan ini cepat selesai. Assalamualaikum Ibu Hartiani dan sudah ya. Mapelnya dan iya, mereka segera dapat disuruh ulang. Iya Pak. Oke, saya ulang sesi ini Bu, nanti dipotong. Saya ulang Budi karena nanti di-cut kalau edit Ki. Ya. Tadi buah banyak terjeda-jeda kayaknya karena jaringan enggak tampil ke dia Nuta, bilang jaringan tidak stabil. Ku bilang Bu, enggak masuk itu suaranya Papa. Masukkan nanti dipotong. Oke, saya ulang di Budi apa skala prioritas tak? Karena tadi putus-putus juga. Ya. Oke. Jadi Bu, apa skala prioritas tak untuk menyelesaikan masalah ini yang mungkin bisa Ibu lakukan secepatnya? Ya,
prioritas saya sekarang ini yaitu menghubungi guru mapel tersebut dan segera mempertemukan dengan anak wali saya. Oke. Kapan rencananya, Bu? Secepatnya, kalau bisa setelah coaching ini, mungkin saya langsung menghubungi, baik mungkin lewat telepon maupun Oke, luar biasa sekali semangatnya, Bu. Semangat. Saya terus mendukung Ibu kami dengan mencerdaskan doa. anak bangsa. Iya, betul. Kita tanggung jawabnya guru itu Bu luar biasa sekali. Jadi tentu kita menjadi titik tumpu untuk pendidikan ke depannya lebih baik lagi. Nah, lupa bawon nih. Apa harapan Ibu ke depannya? Ya, harapan saya berharap permasalahan ini segera selesai. Anak wali saya bisa dengan guru mapel tersebut dan mereka bisa berdiskusi. Mungkin ada kebijakan tersebut agar siswa ini bisa menuntaskan nilainya di pelajaran. Oke, luar biasa sekali Bu. Kemudian dari percakapan kita ini apa yang Ibu sudah dapatkan? Ya, saya banyak mendapat manfaat dari coaching ini. Salah satunya saya mendapatkan solusi dari kesalahan anak wali saya. Alhamdulillah Bu. Kalau Tunggu dulu Pak Ibu Arfi. Pak, di board 6 juga masuk terus suara Pak. Apakah harus diulang atau bagaimana? Saya kok kasih kecil suaranya. Atau bisa? Tapi Pak, di Itu board 6 juga masuk suara Pak. Kecil suara laptop kita pakai saya Bu, HP ku pakai yang baru kasih kecil suaranya. Yang ku pakai yang di board utama. Satu laptop ini ku pakai. Jadi mau ditutup dari awal. Saya di HP kan nanti diulangin. Oh, tapi kan kita nanti yang yang itu rekamannya kita yang download nanti Iya, yang download ku bilang nanti biar kita kirimkan nggak saja. Kan di kita jadi co-host terjadinya. Iya, jelek jaringan. Tadi banyak terjeda video Anda baru suara Anda putus-putus sih. Bagaimana suara aku di situ? Bagus Bu. Cuman kecil. Putus. Oh iya Kak. Sekarang masih kecil. Bagus sih. Tidak, itu terjadi lagi. Jadi diulang. Matikan dulu suara itu HP ku jauhnya aku simpan. Di mana? Tidak bisa karena bicara terus ini orang di sebelah. Pindah ke HP dulu yang untuk board utama. Ini saya di HP. Baru dikasih jauh. Berarti baru kita hanya memulai ini, Di. Jadi sampai maghrib mungkin nanti coba. Halo, belum pakai ada mulai kita kah? Jadi diulang juga buat Pi. Kenapa saya jaringannya tidak stabil itu bukannya Ibu Nila hilang-hilang. Mulai Kak, saya tadi sama Ibu Bunga hampir selesai malam. Mau mas sampai saya beri salam. Tapi masih masuk dari suara Bapak. Oke. Suara Mas tadi. Kasih pindah ke HP Tabu Nila tuh.
Baru di anu ini, kasih jauh HPW. Bagaimana? Lanjut, Maki. Diulang. Inilah, Diulang saja. diulang. Jadi ini, aku kasih jauh dulu HP ku supaya tidak ada suara. Dadah teman-teman. Kasih mati saja mic-nya di main room Bu Api. Oke, bagaimana suara aku Bu Nila? Bagus. Selalu di sini ada muncul video ini di Jeddah karena masalah dengan jaringan Anda. Ibu Bunga Lia lagi ada suaranya. Hah? Dalam kita Ada HP ku bawa di sana. Enggak, ada HP ku di situ ku bawa ke sana. 3 meter dari sini. Mbak, tidak ada, Mi. Ayo, Mi. Dimulai dari awal. Oke. Melo dicapuna. Tadi. Iya tuh nah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Api. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Harpiani SPD dari UPT SD Negeri 145 Pindrang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai coach dan Ibu nantinya sebagai coach. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Ibu Harpi yang telah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nila Datika dari unit kerja UPT SMA 11 Pindrang, Kecamatan Watan Sawito, Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Oke, makasih Ibu. Bagaimana perasaannya Ibu sebelum kita melakukan coaching? Ya, agak sedikit nervous ya, jujur, dan juga agak sedikit tegang. Kira-kira apa pertanyaan nanti yang mau diberikan? Masalah santai saja Bu, tidak berat-berat karena kita di sini coaching itu untuk sama-sama mencari solusi. Utamanya itu kita cari solusi berdasarkan dari kekuatan yang ada di sekolahnya Ibu. Oke. Ya, Ibu, Jadi mohon bimbingannya. iya, makasih sama-sama Bu. Nah, kita cari dulu apa tujuan dari coaching kita ini. Jadi apa ada masalah yang sedang Ibu hadapi atau mungkin Ibu ingin berbincang tentang pengalaman mengajarnya Ibu di sekolah? Iya Ibu, ada sedikit masalah di anak perwalian saya, di mana ada beberapa siswa yang nilainya belum tuntas di salah seorang guru mapel. Itu tadi masalahnya. Ada anak wali saya yang belum tuntas di salah satu pelajaran. Oke, jadi ada anak walinya Ibu belum tuntas di mata pelajaran. Jadi dari percakapan kita nantinya ini apa yang Ibu harapkan? Nah, yang saya harapkan setelah percakapan ini, saya harap saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Oke, baiklah Bu. Ibu berharap solusi, maka coba identifikasi masalah yang Ibu hadapi, apa yang menjadi masalah sehingga nilai beberapa murid Ibu bisa belum tuntas. Halo? Halo? Hai. Aduh. Halo? Halo?
Halo? Aduh. Astaga. Halo, Iya, Bunila. Iya. Kenapa? Ay, mati. Mati tadi lampu Jalan-jalan sih. sebentar. Nah. Astaga, jadi di mana sama kita tadi? Iya, di identifikasi ya. Berapa apakah tujuan? Oh iya, identifikasi. Tujuan kah? Baru di identifikasi masalah. Baru di Jadi saya ulang. tujuan. Selesai nih kayaknya itu. Apa yang Ibu harapkan? Iya. Di? Iya. Dimulai diambil Identifikasi. saja mungkin di identifikasi masalah. Oke. Tidak ada muka tak tampil di sini. Nggak ada, Pi. Nyala aja. Ada, Mi? Tidak ada. Tidak. Oh ya, oke. Baik Bu, dari tadi yang Ibu harapkan itu bahwa Ibu berharap bisa mendapat solusi dari masalah yang tengah Ibu hadapi. Nah, apa sih yang menjadi permasalahan sehingga nilai beberapa murid Ibu ini belum tuntas? Ya, jadi begini buat Pi. Jadi di kelas saya itu ada beberapa siswa yang merupakan pengurus inti organisasi. Ya, jadi mana kita ketahui itu kalau misalnya pengurus organisasi itu biasanya mereka itu sering dipanggil ketika ada kegiatan-kegiatan ya yang dia juga biasa dijadikan sebagai panitia kalau ada kegiatan-kegiatan dalam sekolah. Jadi ya kalau misalnya mereka jadi panitia berarti mereka sering mempersiapkan lah. Pasti mereka mempersiapkan dan otomatis mereka tidak ikut belajar ketika pembelajaran berlangsung. Jadi oleh karena itu banyak dari bukan banyak sih, tidak terlalu banyak, tapi ada suatu mapel yang nilainya belum tuntas karena ini memang berhubungan dengan praktek. Jadi mereka memang harus ketemu dengan langsung dengan guru mapel yang bersangkutan. Oke. Jadi beberapa siswa Ibu ini aktif dalam kegiatan organisasi sehingga ada beberapa jam pelajaran yang berbenturan sehingga nilai-nilainya tidak tuntas. Lalu langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencari solusi dari masalah tersebut? Apakah Ibu merasa ada hal-hal yang dapat ditingkatkan di sekolah untuk membuat lingkungan belajar menjadi lebih baik dan kemungkinan bisa menyelesaikan masalah tentang nilai murid Ibu yang belum tuntas? Ya, mungkin saya akan berkomunikasi dengan guru tersebut. Mungkin saja ada kebijakan-kebijakan yang diberikan karena anak-anak ini kan mereka tidak nilainya tidak tuntas bukan karena mereka tidak masuk belajar karena disengaja atau
mereka tidak masuk belajar karena persiapan kegiatan persiapan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kami. Jadi mungkin saya akan berkomunikasi dulu dengan guru mapel tersebut. Oke, jadi planningnya Ibu ini melakukan komunikasi dengan guru mapel, ya melakukan kolaborasi ya Bu ya. Iya. Jadi kalau Ibu melakukan kolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan siapa saja kolaborasi tersebut Ibu lakukan? Ya, mungkin saya tidak mau terlalu mempublish masalah ini. Jadi mungkin yang akan saya libatkan di sini mungkin hanya guru mapel tersebut dengan dengan siswa tersebut. Jadi cuma 2 orang ini. Tapi kalau memang masalah ini belum selesai sampai yang telah berlangsung, mungkin saya akan memanggil orang tua siswa saya ini agar mereka juga tahu tentang masalah ini. Oke, jadi dalam kolaborasi Bu kan membutuhkan beberapa pihak. Nah, untuk kolaborasi di sekolah Ibu, kalau Ibu rating nilai kolaborasi guru-guru siswa di sekolah Ibu kira-kira berada di range berapa? Ya, mungkin berada di level 7 ya. Karena ya masih adanya walaupun sudah banyak guru yang yang sudah sangat sadar bagaimana berkolaborasi itu, tapi kita tidak bisa pungkiri masih ada juga teman-teman yang belum belum mengerti tentang kolaborasi itu, sehingga ada beberapa yang cuek ketika kita melakukan, ya masih kurang rasa kolaborasinya. Oke. Jadi kalau menurut Ibu level kolaborasi di sekolah baik guru maupun siswa itu ada di level 7. Nah, Ibu berharap nilai kolaborasi, level kolaborasi di sekolah Ibu dalam hal menyelesaikan masalah nilai murid yang belum tuntas, Ibu berharap berada di level berapa? Ya, saya tidak mau muluk-muluk sampai 10 ya. Berada di level 9 saja saya kira itu sudah sangat bagus ya. Jadi ya mungkin di level 9 lah. Oke, Ibu berharap berada di level 9. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan agar harapan Ibu berkolaborasi berada di level 9 sehingga kemungkinan bisa menyelesaikan masalah nilai yang belum tuntas tersebut? Mungkin saya akan merangkul guru-guru tersebut dan akan mengajak berdiskusi kecil-kecilan bagaimana peran kolaborasi itu sangat penting dalam sebuah komunitas. Jadi saya akan bercerita bagaimana sih kalau orang berkolaborasi itu. Jadi ya banyak sekali manfaatnya lah kalau kita berkolaborasi. Oke. Nah, apa skala prioritas Ibu sekarang untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, menghubungi gurunya. Ya, saya akan menghubungi guru mapel tersebut dan segera membicarakan masalah ini agar mendapatkan titik temunya. Kalau planning rencana itu kapan bisa Ibu lakukan? Ya, secepatnya. Kalau bisa habis coaching ini nanti saya akan langsung menghubungi guru mapel tersebut dan saya akan menemukan jadwalnya dengan anak wali saya itu. Oke, Masya Allah, luar biasa Ibu. Lalu apa harapan Ibu ke depannya? Ya, saya berharap ke depannya permasalahan ini mendapatkan solusi yang terbaik dan permasalahan di anak perwalian saya menyangkut nilai itu segera terselesaikan. Oke. Jadi kemudian dari percakapan coaching kita ini apa yang Ibu dapatkan? Masya Allah banget ya dari percakapan kita di sesi ini.
saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Jadi saya nanti insya Allah saya akan langsung mengeksekusinya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Oke, jadi Ibu sebenarnya Ibu dapat masalah sendiri, solusinya sebenarnya dari Ibu. Makanya tadi di awal itu saya sampaikan bahwa kita berusaha cari solusi dari kekuatan yang ada di sekolah tak. Nah, jadi sekarang bagaimana perasaannya setelah kita melakukan percakapan sesi coaching ini? Ya, agak sedikit lega karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Oke, alhamdulillah pada dasarnya, jadi saya sampaikan kembali bahwa pada dasarnya Ibu itu yang sudah menemukan sendiri solusi atas masalah Ibu. Semoga kedepannya bisa konsisten dan terus bersemangat untuk memperbaiki diri. Oke, terima kasih Ibu atas ya. Terima kasih atas semoga percakapan kita ini bisa bermanfaat untuk kita berdua dan Ibu bisa diplong terhadap masalah yang sedang Ibu hadapi mengenai siswa yang berlintas. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, next. Wah, sedih. Anda bagus sekali karena ini banyak. Iya banyak jeda-jeda. Lebih ala aku rasa yang kemarin daripada yang kemarin, tapi hendak apa? Bukan kayaknya Bu karena jaringan. Coba tatap muka. Itu tadi biasa lama Kak tadi menjawab Pak. Biasa langsung berhenti di muka tak. Telur, sudah minta tadi satu. Bus itu kan tuh. Bismillah. Tunggu dulu Bu. Edit videonya sudah pakai nanti dulu. Edit videonya nanti pakai apa orang? Sembarang sih. Biasanya ada itu pengedit dicapcut malam banyak. Nah, capcut dulu di. Tuh kalau nanti ini saya belum pernah Bu menyimpan rekaman. Nanti kalau saya matikan rekamannya otomatis tersimpan kah? Iya kayak jadikan koski Bapak toh jadi masuk di email tak kayak gitu. Iya. Otomatis. Nanti biar ditanya Bapak. Selesaikan dulu ini baru bertanya karena lagi sisian. Oke. Oke. Your turn. Ya. Oke, dimulai Mi. Deg-degan Kak sedikit, saya deg-degan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Api? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, sebelum kita mulai sesi coaching hari ini, saya mau mendengar bagaimana perasaan tak menjalani sesi coaching kali ini. Perasaan saya bingung, nervous juga, bingung karena bagaimana ya membahasakannya nanti sisi apa begitu. Relax saja Ibu Arfi. Terima kasih. Ya. Oke, kita bisa mulai ya sesi tanya jawabnya. Nah, apakah ada hal khusus yang Ibu Arfi ingin diskusikan pada sesi coaching kali ini? Saya ingin diskusikan Bu itu masalah minat literasi di sekolah saya Bu, itu sangat rendah sekali. Oh, tentang minat literasi ya. Oke, kalau begitu mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi bagaimana kita mencari solusi bersama ya. Jadi apakah ada hal khusus yang lebih mendalam yang Ibu mau ceritakan? Jadi dari sekian siswa kelas 4, saya akan mengajar di kelas 4 Bu, kelas 4 SD, itu jumlah siswa saya itu ada 20. Nah, ada beberapa yang masih belum lancar membaca. Ya, betul-betul permasalahan ya, karena sudah kelas 4 tapi masih ada yang belum lancar membaca ya. Iya. Nah, kita mengidentifikasi dulu apa tujuan kita dalam sesi coaching kali ini. Nah, apa kira-kira tujuan yang ingin
Ibu capai dari sesi coaching kali ini? Saya berharap bisa menemukan solusi dalam membangkitkan minat literasi siswa saya, khususnya siswa yang belum lancar membaca, sehingga mereka menyadari diri dan mau meningkatkan kualitas diri mereka. Ya, tujuan yang sangat baik. Kemudian apa definisi tujuan akhir yang Ibu Arpi inginkan? Tujuan akhirnya itu saya berharap murid-murid saya ini dengan kesadaran dirinya memiliki minat literasi yang besar, dan murid saya yang belum lancar membaca tentunya dengan kesadaran dirinya mau berusaha agar mereka giat belajar, utamanya belajar membaca sehingga bisa lancar seperti teman-temannya, Bu. Bagus sekali. Ya, kira-kira apa ukuran keberhasilan atau apa indikator keberhasilan yang Ibu Arpi inginkan dari sesi coaching ini? Indikator keberhasilannya tentu mendapatkan solusi efektif, Bu, dari minat literasi murid saya yang sangat kurang. Oke, mudah-mudahan tujuan kita ini bisa tercapai ya di akhir sesi coaching kali ini. Ya, sekarang kita akan mengidentifikasi dulu tentang masalah yang Ibu Harpi hadapi. Nah, apa yang membuat Ibu Harpi kira-kira merasa kesulitan dalam melakukan untuk meningkatkan literasi siswa Anda? Kesulitannya itu tadi, Bu, karena masih ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam membaca karena mereka kurang lancar. Jadi di situ titik kesulitannya. Jadi mereka malas-malasan untuk melakukan literasi karena itu belum lancar membaca. Tidak semuanya sebenarnya, tapi ada beberapa. Yang lain juga itu kurang berminat juga untuk membaca. Kalau kita tidak suruh dengan sedikit paksaan, ya tidak membaca. Ya, memang itu adalah suatu masalah yang sangat besar memang, karena bagaimana mereka mau berliterasi kalau misalnya mereka saja membacanya saja masih tersedat-sedat ya. Nah, bisa mungkin Ibu Arpi ceritakan bagaimana sebenarnya itu, kenapa sudah kelas 4 tapi siswa Ibu itu belum bisa membaca dengan lancar? Jadi kalau kemungkinan itu kan murid saya yang kelas 4 itu pada saat masa corona itu kan mereka duduk di kelas 1 atau kelas 2 SD ya. Jadi awal mereka yang seharusnya belajar membaca, belajar berhitung, belajar menulis dengan bimbingan guru secara kontinu, itu mereka belajarnya dari rumah. Nah, yang kemudian menyebabkan mereka mungkin kalau belajar dari rumah kan berbeda kalau Bapak Ibu guru yang hadapi. Kalau mereka belajar online tentu beda, Bu. Kalau kelas tinggi kan agak mudah karena tinggal dikasih tugas, diberikan penjelasan. Kalau anak kelas 1 2 kan harus dituntun. Bahkan ada beberapa yang masih dipegang tangannya kalau menulis. Diajar mengeja. Nah, belajar online otomatis kualitasnya berbeda. Terus di saya kan tinggalnya di desa, Bu, yang orang tuanya masih banyak yang sebagai petani, ibu rumah tangga, yang tentunya dasar pendidikannya berbeda dengan kalau maksudnya pada saat mereka mengajar tentu beda kalau guru yang mengajar. Jadi begitu mengajar seadanya. Bahkan nah, anak-anak ini kan mereka baru belajar calistung awal. Jadi harus mereka diberikan treatment khusus, guru khusus. Nah, justru dihadapi orang tua. Kalau alhamdulillah kalau orang tuanya sabar. Karena banyak waktu masa corona banyak sekali orang tuanya mengeluh sampai menelpon, kapan sekolah, Bu? Capek kakak mengajar. Bilang kayak mau media apa? Karena kita tidak bisa pembelajaran tetap muka. Jadi mau tidak mau ya silakan Ibu berusaha bagaimana caranya supaya mereka. Jadi kemungkinan dari hal tersebut sehingga banyak di antara mereka yang kesulitan mendapatkan materi dari orang tua, akhirnya mereka kesulitan maksudnya untuk belajar membaca, menulis. Kalau orang tuanya yang sanggup untuk mengajar, alhamdulillah bisa banyak. Tapi ini ada beberapa yang 1-2 yang memang kurang sekali. Saya sangat paham dengan
dengan apa yang Ibu Arpi alami karena saya sendiri mempunyai anak di pas masa corona itu dia berada di kelas 1 SD. Ya betul-betul memang menguras tenaga. Saya saja sebagai guru di mana saja mengajar anak orang lain, di lain pihak saja mengajar anak saya itu memang mungkin kalau anak kita sendiri itu memang ada tantangan sendiri untuk mengajarnya. Jadi Iya. saya pahami tentang apa yang Anda alami. Nah, bagaimana Ibu Arpi menghadapi situasi tersebut? Harus sabar. Intinya Bu harus sabar. Karena kita mau bagaimana karena memang maksudnya bukan anak itu yang mungkin memang penerimaannya kan setiap anak berbeda, tapi Ya, betul. kemungkinan itu karena hal tersebut jadi akhirnya malas-malasan juga akhirnya seperti itu. Jadi kita guru ya harus sabar. Ya, betul sekali Bu Arpi. Nah, mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah Ibu Arpi ini ya. Nah, apakah ada hal yang Ibu Arpi ingin ceritakan bagaimana menghadapi situasi tersebut? Kesulitan dalam proses pembelajaran ini kalau sehari-hari Bu agak sulit kita mengajar karena minat literasi mereka itu sangat kurang. Terus ditambah lagi murid yang kurang lancar membaca. Baru sekarang kan budayakan literasi numerasi. Nah, bagaimana caranya kita mau pembelajaran efektif di kelas kalau literasinya kurang? Ya, betul sekali Bu Arti. Tidak mungkin semuanya berjalan lancar, apalagi dalam proses pembelajaran kalau literasinya masih sangat kurang. Nah, Iya. apa rencana aksi Ibu Arpi, yang Ibu Arpi ingin rencanakan terhadap masalah tersebut? Agar Iya. agar minat literasi belajar siswa Ibu itu bisa meningkat sesuai dengan harapan Ibu. Sebenarnya Bu ada banyak rencana yang ingin saya lakukan, diantaranya membuat pojok baca, kemudian mencari buku-buku yang menarik, mungkin dengan buku-buku yang menarik itu murid bisa tertarik untuk membaca kayak buku dongeng, buku-buku yang ada bergambar, jadi mereka tertarik untuk membaca. Kemudian tentunya mengajak orang tua siswa ya Bu untuk berkolaborasi. Kemudian mengajak kepala sekolah dan guru-guru untuk membahas masalah ini. Kemudian mengajak siswa untuk mungkin membahas buku-buku yang mereka gemari. Jadi itu planning saya, Bu. Ya. Bagus sekali rencana aksi Ibu yang ingin Ibu terapkan. Nah, adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas utama saya saat ini itu mungkin mulai dulu dari membahas masalah ini kepada kepala sekolah, guru-guru dan orang tua siswa. Setelah berdiskusi, barulah bisa menentukan langkah selanjutnya seperti membuat pojok baca, menyiapkan buku-buku bacaan yang diminati peserta didik. Kemudian tentunya buku-buku tersebut disesuaikan dengan kemampuan membaca mereka. Ya, jadi kira-kira strategi apa yang Ibu akan terapkan biar rencana aksi ini bisa berjalan lancar? Strategi ya tentunya Bu yang utama ini saya strategikan dulu bagaimana berkomunikasinya dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, dengan orang tua siswa karena kita guru bagaimanapun usahanya Bu, kalau tidak ada bantuan kolaborasi dari orang tua itu kita setengah mati karena kita sekolah guru kan waktu kita paling 5 jaman itu pun ditambah istirahat dengan mata lain. Jadi kalau tidak ada bantuan dari orang tua siswa tentu kesulitan Bu. Jadi strategi saya ini terutama adalah berbicara dari hati ke hati dengan kepala sekolah, dengan guru-guru, dengan orang tua siswa. Seperti itu Bu. Ya, jadi strategi yang ingin kita ambil yaitu bagaimana merangkul beberapa pihak, ya dimulai dari kepala sekolah, dari orang tua siswa, teman sejawat, dan siswa pastinya. Nah,
saya rasa langkah-langkah yang Ibu utarakan tadi itu sangatlah baik dan rencana aksinya juga sangat terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu Ibu mengatasi tantangan yang ada di di sekolah Ibu, yaitu kurangnya minat literasi di siswa Ibu ya. Ya. Bagaimana kira-kira tindak lanjut dari rencana Ibu tersebut? Tindak lanjutnya itu Bu, bahwa saya tentu harus optimis bahwa rencana saya tersebut akan berhasil sesuai dengan harapan, di mana untuk meningkatkan minat literasi dan kelancaran murid saya membaca. Saya harus optimis. Ya, betul sekali. Nah, sekarang mari kita masuk di tahap tanggung jawab. Nah, ini yang paling penting. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu sudah buat tadi, atau yang Ibu sudah utarakan tadi? Tentunya saya akan segera mewujudkan rencana saya secepatnya Bu. Kalau bisa besok bisa saya sampaikan mulai sama kepala sekolah dan rekan pendidik dan orang tua siswa, karena kebetulan di kelas 4 kan saya buat grup WA, jadi mungkin bisa saya sampaikan di grup WA. Jadi itu ya, jadi tadi komitmen Ibu akan segera langsung mengeksekusi rencana yang telah Ibu Ibu telah buat tadinya. Nah, siapa dan apa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang Ibu telah buat tadi? Tentunya Bu, karena kan kolaborasinya dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid. Jadi tentunya untuk menjaga komitmen itu ya harus kolaborasinya juga dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid itu sendiri. Jadi harus sama-sama berkomitmen karena tujuan kita adalah kemajuan pendidikan anak. Ya, betul sekali Bu. Jadi kalau kita apalagi ini kan berada di dalam ranah sekolah ya, jadi betul-betul kita memang harus berkolaborasi dengan beberapa pihak. Ya, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya berharap Bu bisa bertemu lagi dengan Ibu setelah rencana awal saya terlaksana. Setelah saya berbincang dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa, kemudian sebelum saya menuju ke tahap pembuatan pojok baca, semoga bisa bertemu lagi dengan Ibu agar saya bisa coaching lagi dengan Ibu. Ya, semoga ada pertemuan lagi ya. Bisa dijadwalkan Ibu Arpi, kapan pertemuannya kembali? Ya, insya Allah nanti setelah saya berbincang dengan kepala sekolah, guru-guru dan orang tua Ibu ya. Iya, iya. Iya, baik sekali. Semoga apa yang Ibu Arpi rencanakan bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala dan hambatan apapun. Ya, saya sangat mendukung dengan pembuatan pojok literasi, pojok kelas ya, pojok kelas atau pojok buku ya, pojok buku ya Bu. Pojok baca, pojok literasi. Pojok baca. Ya, tetap semangat ya untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pijeroh? Apa lagi? Bagus sih Temo. Masih lama kan? Ya? Masih berapa menit Pi? 1,5 jam tadi di jadwal kuliah. 1 jam. Mau makan masuk lagi. Apa? Ada tadi refleksi. Apa kegiatannya ini? Refleksi saja Bu. Kalau ada kegiatan. Ku tadi tak potong-potong setiap mati di edit ini. Ya, itu tadi nanti bilang nanti refleksinya karena terkendala jaringan. Iya. Saya kemungkinan nanti tak potong-potong nih. Suara itu tadi waktu sesi saya banyak hilang-hilang. Terjeda Ki? Iya, terjeda baru kalau bicara Ki Bu sampai tapi terpotong-potong di suara tak. Sudah tahu kalau kita bagaimana suara aku sampai situ. Begitu juga biasa juga tadi hilang-hilang. Iya, kayak jadi robot. Iya. Biasa agak lama gak respon nih. Bilang saya juga. Karena aku tunggu ya mana lagi tadi terpotong itu mati lampu.
Maaf. Itu baru mau ku cek itu potongan-potongannya. Sampai biasanya sampai 4:30 jadi. Iya, kan masih ada kita refleksi. Biasanya sampai jam 4 sih. Banyak nih kayaknya selesai. Ibu Nuraini kuliah santai-santai berarti mungkin selesai ini. Kenapa? Ibu Nuraini kuliah di grup anu Santai selesai Mi. kapan? Iya di enggak bicara Mi. Iya sama Bu Alia, memang. Apa tuh Mi? Baik, berarti kapan gini kalau dia anu berarti di download dulu ke HP baru dipotong. Bagaimanakah itu? Apanya Ibu? Ini nanti kan mesti dipotong itu. Bisa Bu, bisa laptop itu capcut. Oh iya kah? Enggak pernah Pak di anu di laptop. Kan agak ringan aja nanti ini kalau saya cut nih bagian tak, saya kirim langsung cut tidak panjang nih. Iya toh kalau misalnya di drive tersimpan nanti Bu, kirim saya makanunya link drive-nya saja. Iya Nanti iya. saya download itu biar tidak Tunggu deh. Tabe Pak Nasri. Tabe Pak. Halo Bapak. Nah silent nih Kak apa? Mau katanya kalau misalnya dimatikan ini rekamannya, apakah otomatis masuk ke anu? ke email. Ke email ya. Yang aku matikan baru tidak anu mengulang lagi tuh. Pelatihan apa di Makassar Bu? MGMP Pak, tidak tahu. Apa namanya sekolah apa nama tadi loh? Pokoknya sekolah ekonomi syariah apa tadi? Tentang sekolah ekonomi syariah. Oh. Apa yang tadi? Untuk belum pikir manu. Bahkan baru di pembukaan ini Pak sore toh? Iya, biasanya. Iya. Nanti siang Pak sudah asal. Terus si Asri dah selesai juga, tinggal Ibu Yuli. Kira saya tadi kemarin itu pikiranku di room utama semua bakal bilang apa nanti orang begitu. Nah ini kan nanti ada demonstrasi konstekstual itu kalau 3 orang bede tapi langsung live jadi Iya. satu supervisor, satu coach, satu coach. Iya. Observer. Iya. Karena Tapi kan nanti kayaknya harus berada di setiap peran. iya, oh iya Apakah- kah? Anda juga kapan Bu? Enggak Ji. Enggak Ji, apa kah? Oh, berarti Woi. saat itu dihafal naskah. Biar kita tidak hafal naskah kayak begini saja tuh, maksudnya ambil mami angle kamera yang anu. Iya. Saya Bu lebih kusuka kemarin yang menjawab alami daripada ini karena iya. itu tadi pertanyaan tak tidak kudapat mana lagi tadi. Jadi ada tadi sesi strategi itu. Iya. Mami Kak sesuaikan mami karena. Assalamualaikum Ibu Hartiani, Ibu Nila Datika. Iya Pak. Ya, silakan bergabung di main room Bu. Waktunya Tapi sudah kalau selesai. saya Bagaimana ini? rekaman apakah otomatis Ya, tersimpan? silakan bergabung di main room. Apakah langsung tersimpan? Suaranya kalau Ibu saya enggak kedengaran di saya Bu. Mohon maaf. Chat saja Mi Bu Api. Hah? Atau di kolom chat saja kalau ada mau ditanyakan. Kolom chat Coba saja, saya lihat Bu. dulu di kolom chatnya. Mengenai masalah penyimpanan rekamannya Ibu, itu otomatis masuk di emailnya Ibu. Ya, untuk besok pagi insya Allah sudah masuk.
Iya, kita nanti dibincang-bincang di ini di main room sebentar. Ya, terima kasih. Oh iya ada tahu Ibu rekaman akan di